Pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, memprediksi Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto akan memilih PDIP ketimbang Presiden Joko Widodo. Adi meyakini hal tersebut bakal terjadi usai Jokowi lengser dan Prabowo resmi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Tapi setelah tanggal 20 Oktober, saya tak ada keyakinan dan bahkan tak menjamin bahwa semua hal yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan diikuti dan didengarkan oleh Prabowo Subianto. Bahwa Prabowo itu punya hubungan baik dengan Jokowi, ya, itu tak akan bisa dibantah. Bahwa Prabowo akan punya hubungan baik dengan Megawati dan SBY, saya kira itu tidak ada yang membantah apapun. Tapi sekali lagi, tak mungkin ada orang yang bisa mengintervensi segala keputusan politik yang akan dibuat oleh Prabowo Subianto. Prabowo ini kan adalah prajurit, beliau adalah tentara, tahu persis kapannya baris berbaris tegak lurus kepada pemimpinnya. Saat ini adalah Menhan, tentu tegak lurus kepada presiden. Tapi Prabowo sebagai prajurit tahu persis kalau sudah ditunjuk dan diamanahi sebagai pemimpin, sebagai presiden, saya kira Prabowo akan menunjukkan kepada publik. Tak ada satupun yang bisa mempengaruhi, tak ada satupun orang yang kemudian mengintervensi kebijakan politik strategis Prabowo di 5 tahun yang akan datang. Menurut Adi, ketika Jokowi sudah tidak menjadi sosok penting bagi Prabowo, potensi PDIP bergabung ke pemerintahan terbuka. Sebaliknya, jika nantinya Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP tidak akan senang untuk ikut berkoalisi. Maka dari itu, Adi meminta publik melihat apa yang terjadi setelah Jokowi menyerahkan kursi presiden kepada Prabowo pada 20 Oktober 2024. Adi meyakini bahwa Prabowo pasti akan mengedepankan dukungan yang berlimpah di parlemen. Dari situ bisa terlihat apakah Jokowi masih dianggap sosok yang penting atau tidak bagi Prabowo. Adi meyakini bahwa Gerindra dan Prabowo tidak nyaman jika PDIP berada di luar kekuasaan. Pasalnya PDIP merupakan partai pemenang Pileg 2024 dan pemilik kursi terbanyak di parlemen. Mereka juga berpengalaman sebagai oposisi. Masih bisa buka hati dengan Prabowo Subianto, PDIP mengaku sudah dendam kesumat dengan Jokowi. PDIP menyebut mau buka hati dengan siapapun kecuali terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Deddy Sitorus, PDIP masih bisa berhubungan baik dengan Prabowo Subianto namun tidak dengan Jokowi. Hal itu diungkapkan Deddy Sitorus merespons pertemuan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menjenguk Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondo Kambe yang sakit pada awal Maret lalu. Menurut Deddy Sitorus, Jokowi telah membakar rumahnya sendiri yakni PDIP dengan menurunkan keluarganya di Pilpres 2024. Hubungan kita dengan semua baik, yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, kata Deddy. Bahkan Deddy menyebut bahwa hubungan PDIP dengan Ketua Umum Gerindra adalah tetap baik. Sebelumnya PDIP dinilai bisa memecat Presiden Joko Widodo dari keanggotaan partai. Keterangan itu diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, karena sudah tidak ada kepentingan politik elektoral. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak bersikap gentle lantaran secara nyata mendukung paslon lain yang tidak direkomendasikan PDIP. Kalau Jokowi dan PDIP itu sekarang tergantung di Jokowi. Tapi Jokowi sendiri tidak bersikap gentle. Nyata-nyata mendukung paslon lain yang tidak direkomendasikan PDIP. Tapi beliau tidak mau mengundurkan diri dari keanggotaan, kata Ray. Ray menegaskan yang dilakukan Jokowi bukan contoh yang baik yang bisa mencemari nama partai. Sementara di sisi lain, Jokowi membiarkan seorang presiden dipecat oleh partai. Sekarang dia menunggu PDIP yang akan memecat dia. Itu kan satu sisi bisa mencemari nama PDIP. Tapi dari sisi yang lain, Jokowi membiarkan seorang presiden dipecat oleh partai. Apa kata dunia terangnya? Atas hal itu, Ray menantang PDIP untuk memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Hal itu dikatakan Ray karena sudah tidak ada kepentingan politik elektoral. PDIP ini sejak awal bersayap, Pak.
keras ke Jokowi dan Gibran, tapi tidak kepada Prabowo. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melihat kecenderungan pasca Pilpres, ini sekarang memang ada kecenderungan sudah mulai ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Kapan ini bulan madunya berakhir kan? Karena yang dianggap mengorkestrasi karena yang dianggap mengorkestrasi Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi. Bansos yang dituju Pak Jokowi. Iya kan, mobilisasi aparatus kekuasaan yang itu adalah Pak Presiden. Jadi orang saat ini sedang menilai setelah Pilpres selesai, tinggal nunggu kira-kira kapan bulan madu ini berakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Makanya Bang Ciko ini ngomong, Jokowi dengan Pak Prabowo bukan satu renceng ini. Jauh rencengnya Pak. Bainas sama walubang sumut. Jauh kali. Nggak bisa dikait-kaitkan. Udah beda mazhab ini, tinggal Tapi kan waktu. satu renceng sama Pak Prabowo ada Mas Gibran. Oh Itu kan iya. satu renceng. Kan? Prabowo kalau sudah jadi presiden. Tapi lebih renceng Daniel. Oh, udah dia Lebih udah serenceng melekat Daniel, ya. lebih serenceng Itu Daniel. tutupnya. Ini kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama. Kalau kepentingan bukan satu politiknya renceng, Bang, satu saset. iya kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama, minimal sampai tanggal 20. Tapi per tanggal 20 saya nggak terlampau yakin renceng itu. Rencengnya bisa berserakan di mana-mana, Pak.